Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, ada gempa berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang kota Manado, Sulawesi Utara pada pukul 6:48 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut bahkan mengakibatkan bangunan gedung terminal Malalayang ini mengalami kerusakan. Tampak dari visual saudara, sejumlah tiang penyangga ini roboh dan juga kaca gedung pecah akibat gempa. Warga yang panik segera keluar dari dalam gedung guna menyelamatkan diri. Tidak hanya terminal, saudara, gedung olahraga KONI Manado juga mengalami kerusakan. Satu orang dilaporkan jadi korban tertimpa material gedung olahraga KONI Manado. Sesaat gempa terjadi, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Ada korban jiwa. Oh Tuhan, Dece, kasihan Dece. Lebih lengkap terkait gempa magnitudo 7,6 yang menimpa Sulawesi Utara, kita tanyakan langsung kepada Humas Basarnas Manado, Nuryadin Gumeleng. Pak Nuryadin, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Pak Nuryadin, Anda saat ini saya lihat begitu ada di lokasi terdampak gempa. Ini bisa dijelaskan tepatnya di mana dan bagaimana kondisi terkini, Pak? Oke, baik. Untuk pasca gempa tadi 7,6, untuk wilayah Kota Manado sini terdampaknya ada di gedung KONI ya, berada di Kelurahan Sario. Ya, di sini ada salah satu korban yang meninggal dunia atas nama Dece Laiha, umur 70 tahun dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Ada juga beberapa korban yang kami update. Di sini ada Rini Parlan yang lompat dari studio Pelangi. Sudah dibawa ke Rumah Sakit Sario Bayangkara juga, dan Heri Susanto Poni dibawa ke Puskesmas Bahu, tapi sudah dikembalikan ke rumah. Untuk cederanya tidak terlalu berat. Oke. Dua orang. Baik, berarti kalau bisa diupdate lagi terkait dengan korban, begitu jumlah korban meninggal berapa dan luka-luka berapa banyak, Pak? Ya, yang kami data di sini baru ada 2 yang korban luka, yang 1 meninggal. Oke, 2 korban luka dan 1 meninggal dunia. Ketika terjadi, kami lihat begitu di visual yang ditayangkan di layar kaca, itu ketika gedung ini runtuh ada beberapa orang yang di sekitar lokasi begitu. Bisa dijelaskan, Pak, apakah ketika gempa terjadi di gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Manado ini, siapa saja yang berada di dalam ataupun di sekitar gedung? Oke, baik. Untuk di gedung ini memang tidak ada yang beraktivitas, tapi di luar, di seputaran gedung, sekitar gedung, ada aktivitas masyarakat yang berjualan seperti biasa pada pagi hari, karena ada masyarakat yang suka berolahraga pada pagi hari di seputaran gedung ini, dan ada juga yang berjualan. Nah, aktivitas itulah yang pada pagi hari ini mungkin ya korban yang menimpa di gedung tersebut. Oke, baik. Pak Nuryadin, apa upaya yang dilakukan pada saat ini? Apakah masih dilakukan penyisiran? Apakah kemungkinan ada korban begitu ya lainnya di balik keruntuhan gedung ini, atau upaya apa lagi yang dilakukan oleh pihak Basarnas di lokasi kejadian saat ini? Baik, kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, hati-hati selama belum dicabut mungkin ya informasinya untuk tsunami. Dan ada beberapa daerah memang seperti di daerah Bitung, Mitra, dan di daerah pesisir lainnya ada beberapa masyarakat yang sudah melakukan evakuasi mandiri. Dan untuk wilayah Kota Manado sendiri, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa, Pak. Oke, Pak Nuryadin, ketika ada informasi dan juga gempa terjadi di Sulawesi Utara, bagaimana koordinasi terkait dengan penugasan dari Basarnas begitu untuk memaksimalkan penyelamatan dari korban? Baik, kami sendiri dari Basarnas sudah berkolaborasi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD, dan teman-teman potensi lainnya. BMKG juga kami berkoordinasi terkait informasi, sudah berkolaborasi dan saling memberikan informasi di lapangan, dan sampai saat ini teman-teman dari TNI Polri lagi akan melaksanakan pembersihan puing-puing yang ada di gedung KONI.
Oke, berarti fokus ataupun concern yang ke depan dalam waktu dekat ini adalah pembersihan puing-puing begitu ya Pak? Iya, kami Targetnya bisa dilakukan berapa lama? kami belum tahu karena itu ada di yang akan menangani dari TNI Polri Oke, baik. dan BPBD. Mhm. Pak, bisa diinformasikan apakah sampai sekarang masih terasa ada gempa susulan? Memang setelah pasca bencana gempa tadi 7,6 ada sedikit kecil sih yang susulan tadi seperti di Maluku Utara juga ada gempa susulan informasi dari BMKG dan terakhir saya pantau informasi dari Batang 2 ada sekitar 7,3 kalau nggak salah tadi gempa susulannya. Tapi tidak terlalu terdampak untuk gempa susulan di wilayah Manado. Baik, baik Pak Nuryadin, mengingat masih ada gempa susulan begitu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kesiapsiagaan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Basarnas? Pihak Basarnas sendiri untuk seluruh personil rescuer yang ada di Sulawesi Utara dan di Manado, kami menyiapkan seluruh peralatan dan personilnya, baik perlengkapan pribadi dan perlengkapan ekstrikasi dan di air juga untuk mengantisipasi wilayah yang ada di Kota Manado yang terdampak. Kami juga selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat melalui media TV, media elektronik dan medsos untuk selalu tetap waspada. Itu yang dapat kami sampaikan. Lalu bagaimana dengan pemetaan personel yang bertugas di sana Pak? Adakah lebih banyak personel dikerahkan di satu titik tertentu ataukah seperti apa pemetaannya? Pemetaannya memang untuk wilayah Kota Manado sendiri, kami sudah ada pos Aju, kami ada pos SAR Manado yang memang sudah ada personil yang standby di pusat kota. Dan untuk di Mabes sendiri, di kantor besar kami, di kantor sudah siap seluruh personil dengan seluruh perlengkapannya. Dan ada juga beberapa kendaraan yang sudah melakukan patroli untuk menanggapi atau ada informasi yang masuk ke kantor kami. Pak Nuryadin, tadi sempat disebutkan dari jumpa pers dari BMKG bahwa gempa ini bukan hanya berpotensi tsunami, tapi sudah ada beberapa titik yang sudah terjadi tsunami walaupun memang intensitasnya tidak tinggi begitu. Apakah imbauan apa yang diberikan kepada warga di sekitar perairan ataupun dekat dengan lokasi gempa terhadap potensi tsunami ini dan antisipasi apa saja yang dilakukan oleh pihak Basarnas terkait hal ini? Baik, memang informasi yang kami dapati dari BMKG dan dari potensi-potensi lainnya, memang ada beberapa tsunami kecil saja. Dan kami tetap selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di pesisir dan seluruh yang ada di teluk-teluk Kota Manado dan di daerah Bitung dan sekitarnya, untuk tetap waspada, untuk menyiapkan dirinya, jangan lagi menunggu informasi selanjutnya. Kita harus tetap waspada dan mempersiapkan diri. Dulu ada yang bisa kita bawa, logistik dan semua perbekalan kalau bisa kita sudah siapkan untuk mengantisipasi kalau ada sampai gempa susulan atau ada tsunami. Oke, apakah ada imbauan untuk menjauhi sementara daerah pesisir, Pak? Untuk sementara kami memperingati aja untuk tetap waspada. Untuk memang sudah ada beberapa di daerah yang kami informasikan seperti daerah Mitra dan Bitung juga ada juga yang sudah melakukan evakuasi mandiri sampai saat ini. Oke, berarti ada beberapa warga ataupun banyak warga begitu yang melakukan evakuasi secara mandiri. Imbauan dari Basarnas terhadap warga karena memang perlu diedukasi juga ya Pak. Bagaimana cara-cara yang baik dalam evakuasi warga secara mandiri agar tidak membahayakan diri sendiri Pak? Oke, baik. Untuk evakuasi mandiri ini perlu kita ketahui. Yang pertama jalur dulu, akses yang akan kita lalui, tujuan yang akan kita lalui nanti untuk yang tentunya ke daerah yang lebih tinggi tentunya. Namun sebelum kita mendapati akses itu kita harus siapkan dulu logistik apa yang kita bawa. Jangan siap dengan beberapa hari, jangan sampai kita tidak siap, kita kehabisan makanan, kelaparan, kehausan. Jadi jangan lupa membawa logistik. Dan keluarga tentunya harus dibawa juga. Jangan sampai lupa di rumah. Keluarga anak-anak kita dibawa. Hati-hati dalam berkendara tentunya jangan sampai panik.
cari titik-titik jalur evakuasi yang sudah ditentukan di daerah tersebut. Yang tentunya kita harus mencari daerah-daerah ketinggian yang bisa kita jangkau. Oke, baik, kesiapsiagaan juga diperlukan bukan hanya oleh tim Basarnas dalam penyelamatan, tetapi juga bagi warga memang yang hendak melakukan evakuasi secara mandiri perlu diketahui bagaimana tata laksananya yang betul begitu agar tidak membahayakan diri sendiri. Terima kasih Humas Basarnas Manado Nuryadin Gumeleng atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak.